Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Ellen. Saya Revan Meditama. Saya Laudia Dasiva. Saya Ahmad Sauki Futaki. Sesuai pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pasal 27 ayat 2 menjelaskan bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pasal 28 menjelaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Menurut pasal 33 ayat 1 menjelaskan bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu dicabut dan ditarik kembali. Berikut contoh kasus sebagai implementasi hak-hak para pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT Elektronik Indonesia yang menolak memberikan pesangon kepada ribuan pekerjanya. Pesangon adalah uang yang diberikan kepada karyawan sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja atau PHK dan pengunduran diri karena alasan lain yang diakui undang-undang dalam ketentuan pasal 156 ayat 2. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Penolakan manajemen PT Livatech untuk membayar pesangon menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar bagi karyawan. Dalam kasus PT Livatech Elektronik Indonesia, manajemen perusahaan tersebut tidak memberikan informasi atau menjelaskan kepada karyawan alasan pemecatan tersebut. Alasan PHK harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja secara tertulis dan harus jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menyebabkan para pekerja tidak mengetahui alasan mereka di PHK. Adapun sanksi yang didapat perusahaan karena menolak memberikan uang pesangon kepada para pekerja yang telah di PHK sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1. Disebutkan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Mantan karyawan perusahaan entertainment yang di-PHK tanpa pasangan. Pihak perusahaan sampai saat ini juga belum memberikan kejelasan atas nasib karyawannya. Pada 1 Mei 2020 lalu, tanpa pesangon dan hingga kini belum ada keterangan dari pihak perusahaan. Kemudian gaji dan hak pesangon yang tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Jika pihak Dinas Tenaga Kerja belum ada titik temu, para mantan karyawan akan banding ke Pengadilan Hubungan Industrial dan berharap kasus ini segera terselesaikan.
Sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi audiens. Terima kasih. Terima kasih.